Pandemi COVID-19 belum berakhir, namun kondisi learning loss di dalam dunia pendidikan kita harus segera diakhiri. Menurut The Education and Development Forum, mengartikan bahwa learning loss adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan, baik umum atau khusus, atau kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengingatkan kepada semua pihak tentang dampak learning loss jika pembelajaran tatap muka terbatas tidak dilakukan. Adapun dampak tersebut antara lain dilihat dari aspek putus sekolah, penurunan pencapaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak, di mana semuanya bisa menjadi risiko yang lebih besar. Perkenalkan, nama saya Krisdianto, 27 tahun, seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Ponorogo. Untuk mengatasi kondisi learning loss yang menjangkit dunia pendidikan di Indonesia ini, saya coba menerapkan strategi pembelajaran yang saya sebut sebagai local study tour atau wisata sejarah lokal pada kompetensi dasar keterkaitan sejarah masa lalu dan masa kini. Para peserta didik saya ajak untuk langsung terjun ke beberapa situs bersejarah yang berada di wilayah kota Ponorogo, seperti di SMP Negeri 1 Ponorogo, Masjid Darul Hikmah atau Masjid Dhuwur, Rumah Ndoro Tondo, dan Pendopo Kabupaten Ponorogo. Saya turut mendampingi anak-anak dalam mengeksplor tempat tersebut. Selain belajar, kami juga berwisata menikmati suasana kekunoan di era yang modern saat ini. Tempat pertama yang kami datangi adalah gedung SMP Negeri 1 Ponorogo, yang dahulu merupakan kantor asisten residen. Kantor ini mulai dibangun pada tahun 1837 oleh Belanda dan digunakan sampai dengan tahun 1942. Tempat kedua adalah Masjid Darul Hikmah atau Masjid Dhuwur. Masjid yang berdiri pada tahun 1938 ini sempat menjadi saksi sejarah kekejaman pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Pendiri Pondok Pesantren Gontor, yakni Kiai Imam Zarkashi dan para santrinya sempat ditahan di masjid ini. Namun, bala bantuan dari TNI di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto mampu menumpas dan menyelamatkan semua tahanan di Masjid Dhuwur tersebut. Tempat ketiga yaitu Rumah Ndoro Tondo yang terletak di Jalan HOS Cokro Aminoto. Rumah dengan arsitektur kunonya ini adalah milik Raden Mas Tondo Winoto atau Ndoro Tondo, seorang putra dari Bupati Sumoroto ketiga, yakni Raden Mas Tumenggung Brotodirjo. Menurut Ihza Wijayanto, keturunan keempat Raden Mas Tondo Winoto, saat ini rumah Ndoro Tondo dihuni oleh keturunan ketiga Ndoro Tondo. Ihza Wijayanto menambahkan jika pada akhir tahun ini bangunan tersebut akan digunakan sebagai museum. Tempat keempat dan terakhir adalah Pendopo Kabupaten Ponorogo. Menurut penuturan dari narasumber, Pendopo Kabupaten Ponorogo sudah direnovasi sedemikian rupa. Diperkirakan pendopo bersejarah ini didirikan pada tahun 1837.
Foto ini adalah foto pendopo kabupaten pada tahun 1922 yang diterbitkan oleh Universitas Leiden. Foto ini diabadikan pada saat momen Hari Raya Idul Fitri pada pagi hari. Foto ini adalah foto para pejabat kolonial dan pribumi yang diambil pada tahun 1922 di halaman pendopo Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 1922 ini, Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh Bupati Kusumo Yudo. Foto ini diterbitkan oleh Universitas Leiden. Dari pembelajaran lokal history tour ini, anak-anak akan ditugaskan untuk membuat presentasi dari hasil penelusuran keempat tempat bersejarah tersebut. Selain berisi sejarah tempat tersebut, anak-anak harus mampu menganalisa bagaimana supaya situs bersejarah itu dapat menjadi sarana pendidikan sejarah bagi masyarakat luas dan khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa. Sebagai contoh, memberikan usulan kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo atau dinas terkait untuk membuatkan papan informasi yang berisi sekilas sejarah tempat-tempat tersebut, yang sekarang terletak di jantung kota Ponorogo, yakni di ruas Jalan Cokro Aminoto alias Malioboro-nya Ponorogo.